Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala diagungkan. Terima kasih buat hari ini ya Bapa, Engkau mengizinkan kami hidup. Dan biarlah hidup kami tidak sia-sia, tetapi kami terus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kehidupan ke depan kami tidak tahu ya Bapa, tetapi ketika kami bergantung kepada Tuhan, mengamini, mengimani firman-Mu, kami akan kuat menjalani hidup ini. Urapi kami semua, baik pembicara dan juga umat Tuhan yang hadir. Kuasa kegelapan yang mengalihkan perhatian kami ke tempat lain, membuat kami gelisah. Kami tolak kuasa kegelapan dalam nama Yesus Kristus. Berkuasalah Tuhan di dalam hati pikiran kami. Berbicaralah bagi kami, karena kami sudah siap mendengarkan Tuhan. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita mendapatkan kehormatan dari Departemen Agama di Jakarta Barat yang diwakili oleh Ibu Herlince yang saat ini melayani kami di tempat ini. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih Bu Herlince atas kesediaannya melayani di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Ibu Herlince Rumah Horbo mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sri yang kooperatif. Luar biasa ya. Sesungguhnya saya mengingat-ingat kembali pada waktu perkunjungan di tahun-tahun lalu. Hanya dengan hari Minggu saya bisa bertemu dengan umat Tuhan. Iya betul ya. Itu sebabnya kami mengelola waktu dengan baik. Supaya di hari Minggu kami bisa berkunjung ke gereja-gereja Tuhan Jakarta Barat. Memang di dalam data kami, data Jakarta Barat ini sudah 600. Tetapi sebelum COVID 900. Berarti masih ada 300 lagi yang kami cari di mana saja. Apakah mereka masih ada atau mungkin berpindah atau mungkin juga mengalami kesulitan sehingga gereja yang dilayani tidak bertahan. Dan saya katakan kembali bahwa kehadiran saya ke sini adalah jalur hamba Tuhan. Ya, bukan jalur yang lain-lain tapi jalur hamba Tuhan sekaligus juga dari jalur negara. Artinya di dalam setiap pertemuan-pertemuan apapun itu, semua gereja yang saya kunjungi itu selalu saya sampaikan bahwa gereja ini ada, hamba Tuhannya ini, majelisnya ini, dan pelayanannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi itu kira-kira tujuan saya datang ke gereja Tuhan di tempat ini yang dilayani oleh Ibu Pendeta Sri dan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Minggu lalu saya sudah di daerah sana. Dan minggu depan mungkin daerah sana lagi, sedapat-dapatnya saya bisa tahu di mana gereja-gereja Tuhan di daerah Jakarta Barat ini. Tapi kali lagi saya katakan saya ini hamba Tuhan. Saya menyelesaikan sekolah teologi selesai kuliah 2001, selesai 2005 itu S1. 2005 sampai 2009 saya di pedalaman Kalimantan. Iya. Di 2009 sampai 2012 saya kuliah jarak jauh, 4 bulan di Jakarta, pulang 2 bulan ke Kalimantan melayani, balik lagi ke Jakarta selama 3 tahun. Dan saya menyelesaikan pasca sarjana S2 teologi itu di tahun 2012. 2012 melayani di Kalimantan masih sangat dengan pedalaman di sana. Dan 2013 bulan 8 hijrah ke Jakarta sambil juga menyelesaikan doktoral. Tetapi apalah daya, doktoral yang di Jogja belum selesai sampai hari ini karena dalam penyusunan, tetapi sudah harus kerja di Kemenak. Jadi itulah sedikit gambaran saya ini hamba Tuhan asli. Jadi saya melayani jemaat Tuhan di Kalimantan Barat di pedalaman dari 16 kakak jemaat Tionghoa, blasteran dengan Dayak, dan juga yang tidak beragama ya. Jadi saya melayani 2005 masuk ke Kalimantan Barat di pedalaman.
2005 sampai 2013 saya keluar dari sana, dari 16 kakak menjadi 26 kakak. Ya, kira-kira begitu gambarannya. Saya ini hamba Tuhan asli. Jadi betul-betul sudah melewati masa sulit, masa tegang, masa harus berbenturan dengan adat budaya, dan Injil dengan adat budaya. Kira-kira seperti itulah pelayanan yang saya kerjakan di Kalimantan Barat. Kemudian saya juga bisa membantu dosen di Kalimantan Barat, di salah satu sekolah tinggi di sana. Dan dari tahun 2013 sampai tahun 2023 saya dosen tetap di satu perguruan tinggi di Jakarta Barat ini. Tapi karena berbenturan dari negara dengan swasta, saya saat ini tidak mengajar lagi tapi fokus di Kemenak. Nah, kira-kira demikian Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan perkenalannya, dan saya tinggal di Batu Ceper. Dari Batu Ceper setiap hari bekerja di Kemenak, dan hari ini saya ada di sini. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, kepada siapapun, lapisan seperti apapun, umat-umat Tuhan yang saya temui, saya selalu hadir sebagai mama, sebagai gembala, sebagai bapak, sebagai kakak rohani bagi tiap-tiap orang. Itu sebabnya bertemu dengan status sosial yang bagaimanapun di mata saya, dia berharga di mata Tuhan. Kalau berkhotbah kepada orang besar, katakanlah dia orang yang tinggi dalam pendidikannya, keberadaan hidupnya sedikit lebih meningkat dari orang lain. Saya juga sudah bertemu dengan orang demikian karena saya pengkhotbah perusahaan di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat saya melayani mereka yang pejabat-pejabat. Di depan saya pejabat. Jadi di depan saya pejabat, tentu saya harus memilih kalimat-kalimat yang katakanlah cocok kepada semua lapisan. Cocok kepada manajer, cocok kepada pegawai negeri, pegawai swasta, karyawan, dan juga cocok yang tidak ada berlevel. Karena memang demikianlah kehadiran hamba Tuhan. Nah, itu sebabnya saya selama di Kalimantan Barat, saya melayani di pedalaman, dan saya ibaratnya itu seperti buah semangka. Saya melayani di pedalaman yang tidak ada katakanlah apa-apa. Saya menabur firman di pedalaman, tetapi di dalam waktu-waktu yang lain, baik perkumpulan arisan atau juga ibadah rumah tangga di gereja ekumene yang besar itu, disitulah saya mendapatkan buah. Mengerti maksud saya ya? Jadi saya melayani di daerah yang sangat-sangat minim tentang dukungan kepada hamba Tuhan, tetapi Tuhan juga bisa bawa saya di daerah perusahaan yang bisa mendukung pelayanan saya. Coba Bapak Ibu bayangkan, dari Sanggau melayani ke Landak, itu kan luar biasa transportasinya. Kalau saya harapkan dari umat Tuhan tentu tidak kuat, karena mereka juga hidup dari rebung yang diambil dari hutan untuk dibelikan beras. Bagaimana saya mau berharap? Karena untuk membayar transportasi dari Sanggau ke Landak itu tidak bisa timun ladang, tidak bisa rebung, tidak bisa sayur pakis, tetapi harus pakai rupiah. Dan saya didukung dari perusahaan untuk mendukung pelayanan saya. Itulah yang saya kerjakan selama 8 tahun, tidak pernah pindah. Tetap di pedalaman yang saya katakan tadi. Saya tidak tinggalkan jemaat Tuhan. Kalau mau jujur, saya ini anak dari keluarga yang cukup juga beras. Cukup juga. Kalau tidak ada beras, ubi masih ada jagung masih ada sayuran. Dan sawah orang tua juga masih ada. Tetapi saya adalah hamba Tuhan, harus melayani yang bagaimanapun situasi dan kondisi ladang. Itulah sedikit peristiwa-peristiwa pelayanan yang boleh kami kerjakan selama di pedalaman Kalimantan. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya datang ke GBI Theophila yang ada di sini.
Dan saya sesungguhnya tidak menceritakan apapun tentang pengalaman, tetapi saya mau membawakan atau menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat Tuhan yang ada di sini, yang saya pilih di dalam, yang kita pilih di dalam Matius 5 ayat yang 13 sampai 16, boleh kita lihat di depan atau mungkin juga di HP-nya atau juga di Alkitabnya bisa ditampilkan. Ini berbicara tentang garam dan terang, dan ini sudah menjadi tema yang kalau kita katakan ini setiap detik. Karena apa? Kita berbicara disinggung orang keteladanan. Kita berbicara disinggung orang siapa dia. Disinggung orang bagaimana rumah tangga dia. Bagaimana pelayanan dia. Bagaimana kehidupannya. Nah, kira-kira demikian. Jadi setiap hari ini ayat emas buat semua umat Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. 1, 2. Ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Sebelum saya lanjutkan, karena saya ini adalah hamba Tuhan yang dari pedalaman, saya pelayan Tuhan di Sulawesi Selatan selama 1 tahun lebih dikit. Ada satu kisah dan ini sangat-sangat bermanfaat kepada kita semua, bukan hanya hamba Tuhan. Ada satu kisah dan kisah ini berdampak buruk kepada hamba ini dan juga kepada pelayanannya. Kisah ini mengingatkan saya kembali untuk selalu hati-hati, selalu waspada kepada semua umat Tuhan atau hamba Tuhan. Satu hamba Tuhan ini adalah orang yang paling dikagumi oleh banyak jemaat, oleh warga setempat. Hamba Tuhan ini dari postur tubuhnya bagus sekali, sangat handsome, sangat ganteng dan berwibawa. Gereja yang dia layani gereja besar, sudah kita bisa bayangkan. Kalau udah gereja besar, saya tidak bisa omong di situ. Berarti dalam secara finansial dia sangat tercukupi. Dan istri daripada hamba Tuhan ini, dari Bapak Gembala ini juga bukan orang biasa. Tetapi dia juga diakui di dalam dinas pendidikan. Katakanlah dia sudah lumayanlah keberadaan hidup ibu ini. Dan rumah tangga ini sangat bahagia. Karena dia bertetangga dengan pelayanan saya yang kami itu diutus ke gereja-gereja kecil. Tidak wow daripada pelayanan hamba Tuhan yang saya sebut tadi. Nah, jadi saudara, suatu ketika ada masa yang sulit di dalam rumah tangga Bapak Gembala ini. Masalah yang besar adalah masalah mata dan daging. Lalu datang jemaat yang lain bilang begini kepada ibu Gembala ini. Ibu, tolong perhatikan dulu adikmu. Adik perempuannya tinggal di rumah itu. Perhatikan adikmu. Pada waktu saya lewat dari pastori, dari gereja besar ini, saya lihat ada sesuatu yang tidak lazim. Saya memetik daun singkong di samping pohon kopi itu, lalu saya lihat ada yang tidak lazim. Cara adik perempuannya Ibu Gembala ini dengan Bapak Gembala. Tolong perhatikan. Yang namanya Ibu Gembala ini karena dia tahu bahwa suaminya baik-baik saja. Dan kehidupan mereka juga baik-baik saja. Tema khotbah juga baik-baik saja. Si Ibu Gembala ini langsung bilang begini. Hei Ibu, jangan intervensi rumah tangga saya. Saya tahu suami saya. Adik saya pun saya tahu. Lalu jemaat ini mulai ciut yang namanya juga digertak oleh seorang ibu gembala atau istri gembala. Oh iya maaf ya Bu gitu ya. Suatu waktu ada lagi yang bilang, Ibu lain cara berjalannya Bapak itu dengan adikmu itu di sepeda motor.
Perhatikan dulu Bu ya. Saya mau bilang sama Ibu Gembala jawab. Saya mau bilang sama ibu-ibu ya, kalau perkumpulan ini hanya untuk membahas adik saya tidak mau ikut lagi. Kira-kira begitulah. Jadi dia pertahankan bahwa baik-baik saja. Suatu waktu karena orang sudah mulai bosan untuk ngomongnya kepada Ibu Gembala ini, suatu waktu ibu ini harusnya pulang jam 2 karena harus naik transportasi, naik bis jauh di tempat tugasnya si ibu Gembala ini. Tapi pada hari itu Ibu Gembala ini atau istri Gembala ini pulang lebih awal. Karena ada kunjungan pengawas sekolah, jadi pulang lebih awal. Artinya gitu ya, pulang. Lalu dengan seperti biasa, pulanglah ibu atau istri Gembala ini dari satu tempat. Dan dia pulang. Dibuka. Biasa ya kata shalom kan paling depan. Tapi kalau udah ke dalam kan paling lewatin. Dibuka. Dibuka. Dia langsung histeria. Karena suaminya yang katakan orang hebat tadi telah curang, telah berlaku tidak senonoh, telah penampilan yang tidak diharapkan di kamar pribadi. Si Ibu Gembala ini berteriak karena bagi dia ini histeria. Wah, apa ini? Apa ini? Tapi karena Ibu Gembala ini pun dah histeria, supaya tetangga tidak mendengar, langsung keluarlah taring daripada Ibu Gembala ini, tarik ibu ini supaya mulutnya tidak berteriak, diramus mulutnya, dihempaskan ke lantai, diinjak lagi. Iya toh? Diinjak lagi. Tapi adiknya itu sudah juga melarikan ke sana, ke ruangan yang ada di rumah itu. Karena luar biasa besarnya ruangan itu. Diinjak dan lain sebagainya. Lalu si ibu ini tahan sakit. Karena ke dokter pasti akan ditanya orang. Dan akhirnya tahan sakit. Suatu waktu Bapak Gembala ini tetap berkhotbah berapi-api di satu tempat. Karena itu resort berapi-api. Entah bagaimana sekitar 2 minggu atau 3 minggu ada orang yang penasaran. Kenapa setiap ditanya mana Ibu Gembala tidak beribadah, tidak persekutuan. Tapi jawaban Bapak Gembala ini kurang sehat. Ada yang niat untuk datang berkunjung. Lalu dilihat bahwa Ibu Gembala ini mengalami ada mulut sudah agak mencong, badan agak ini dan memang agak tidak baik. Lalu didiamkan karena memang agak lumayan menjaga martabat keluarga. Orang yang berkunjung ini diam-diam. Tapi sudah mulai dihubungi. Satu waktu mimbar dipakai dengan mimbar, tahu kalau gereja besar di daerah Sulawesi Selatan tuh kan begini dia ya. Jadi pada waktu dia berkhotbah tentang kasih, ada langsung mengkode, langsung dia dilempari. Siap. Kamu keluarlah semua kalimat dari Ragunan, dari kaum binatang, keluarkan kamu berkata kasih, tapi kamu turun kamu, mulai keluar dari guk, mulai dari semua kalimat turun kamu. Nah akhirnya dan semua itu gejolak terjadi di gereja itu. Nah lalu dilaporlah kepada pusat si pemilik hamba Tuhan ini atau sinodenya gitu ya. Lalu turunlah sinodenya, berkhotbah tadi di gereja itu. Sinodenya ini bapak ini maksud saya, dia berkhotbah di situ jam 8, selesai jam 10. Nah di gereja kami jam 10, selesai jam 10 bapak itu datang berkunjung. Di gereja kami lah dia ceritakan yang saya ceritakan tadi. Dan saya mendapatkan informasi karena saya tidak lama di Sulawesi Selatan, hanya 1 tahun. Mendapat informasi si bapak itu dikembalikan ke sinodenya dan dididik ulang. Dan tidak jadi perceraian karena si ibu minta perceraian. Tapi semua bidang-bidang terkait klasis untuk mengatakan, untuk menyampaikan firman gitu ya. Jadi tidak jadi bercerai, dididik ulang. Dan mereka saat ini katanya bahagia di satu tempat. Fatal bukan? Kenikmatan sesaat fatal. Orang paling besar, orang paling diakui pada waktu itu, semuanya terkait nanti yang kita sudah baca tadi. Sangat di titik yang terendah. Kerugian besar. Kalau pada waktu itu kan belum terlalu media sosial, jadi belum terlalu viral. Artinya untuk sekarang pemulihan demi pemulihan. Nah itu seorang hamba. Apakah ada lagi? Ada. Di satu tempat di daerah Sosok, Kalimantan Barat. Istri PNS,
Suami lumayan, pelayan juga. Saya omong ini pelayan, saya nggak ngomong tentang jemaat. Pelayan. Pelayan demi pelayan terkenal untuk membawa-bawa biaya-biaya gereja kemana-mana dan terkenal bapak ini luar biasa. Si ibu ini pun sibuk mengurus PNS-nya, Jadi si bapak ini jatuh cinta kepada pembantu dan pembantu ini tetap diam tapi sama-sama terus ke Kuntian, ke Pontianak mereka sama-sama. Ibu ini sibuk dengan urusannya dan sebagainya. Lalu suatu waktu tanpa disadari bapak ini bilang sama istrinya di depan anaknya perempuannya 3, kita cerai. Akibat dari perceraian itu, bapak itu sebelum dikeluarkan surat dari sinodenya untuk dipecat begitu, bapak ini langsung mengajukan suratnya, saya mundur dari kependetaan. Apakah ada yang lain lagi Bu? Banyak, tapi cukup 2 lah gitu ya. Nah dari kisah ini sesungguhnya bapak dan ibu yang dikasih Tuhan, disinilah kita tahu bahwa berhati-hati jadi hamba Tuhan dan juga orang Kristen. Karena yang dicela bukan hanya kita, tetapi semua orang yang mengatakan diri hamba Tuhan dan juga orang Kristen. Tema untuk kita hari ini adalah hidup yang berdampak sepanjang masa. Hidup yang berdampak sepanjang masa. Kenapa ini? Kenapa judul ini sangat menarik? Karena tadi kawan-kawan kita tadi, mereka hidup berdampak musiman. Kalau musimannya seperti itu, ketika dia dipandang, ketika dia memimpin, dia di situ hambanya keluar. Tetapi persoalannya adalah, bisakah dia menjadi tauladan? Bisakah dia menjadi hidup berdampak sepanjang hidupnya? Itu menjadi pertanyaan. Itu sebabnya hati-hati. Karena seringkali kecerobohan kita 2025, apalagi sekarang ini digital ini, kecerobohan bapak-bapak hamba Tuhan di 2025 akan berterus, ini akan dibaca orang sampai selama-lamanya. Dibaca dari mananya? Anak-anakmu, hati-hati engkau. Oh, inikah anaknya yang kemarin yang selingkuh itu ya? Ini dari hasil yang selingkuh kemarin ya? Engkau sudah tiada karena sudah selesai dari dunia ini. Anakmu yang menanggung deritamu. Saudara, anakmu yang menanggung deritamu. Lihat kan yang baru-baru ini viral ya. Saya bukan sok-sok lihat-lihat ya. Orang tuanya yang ceroboh di masa orang tuanya. Anak perempuannya yang orangnya ya tahu ya. Yang artis sekarangnya. Kasihan sekali ya. Nah ini hati-hati. Hidup yang berdampak sepanjang masa. Jadi bukan yang berdampak saja, tapi sepanjang masa. Si bapak yang saya katakan tadi, mereka jadi berkat atau teladan hanya musiman. Ini takut saya. Kita lanjutkan. Hidup yang berdampak sepanjang masa. Next. Nah, apa arti hidup yang berdampak? Sama-sama kita membaca. Waktu saya di sini tidak sampai 30 menit, semoga saya kejar 30 menit. Tapi kalau memang beli lebih juga 31 boleh ya. Apa arti hidup berdampak? Sama-sama kita. Hidup yang berpengaruh. Nah, berpengaruh itu namanya berdampak. Jadi di mana kamu berada, kamu bisa mempengaruhi orang itu untuk hidup benar tentunya. Hidup yang bermanfaat, hidup yang dianggap penting. Jangan sampai kita jadi kusta bagi perkumpulan kita. Tahu maksudnya? Nah misalnya kita ada di perkumpulan kita, langsung 30 orang bilang, ngapain itu ada, ngapain. Jadi kita menjadi kusta bagi perkumpulan itu. Jadi kusta, jadi kita selalu dihindari karena nular katanya. Jadi jangan sampai kita tidak dianggap penting. Jadi hidup kita dianggap penting. Di persekutuan kita, di keluarga kita, di komunitas kita dianggap penting. Karena aliran-aliran perkataan, kalimat-kalimat, perbuatan, ide, pikiran, gagasan itu selalu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita dianggap penting. Hidup yang punya arti. Hidup yang berefek. Jadi kita ada efeknya. Ya, lanjut. Nah saudara, lawan kata dari hidup berdampak itu adalah apa? Hidup tidak, lanjutkan saja. Hidup tidak berdampak, hidup tidak berpengaruh, hidup tidak signifikan. Mubazir kita ada di situ, tidak dianggap gitu ya. Sebenarnya kalau dia nggak ada pun nggak apa-apa, itu kan namanya mubazir ya. Kemudian hidup tidak ada efeknya, hidup tidak berarti, hidup tidak berguna. Yuk Bapak Ibu, lanjut. Nah, kita melihat apa yang harus dilakukan supaya hidup berdampak. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Mempunyai kebiasaan-kebiasaan positif. Itu harus dibangun.
Apa kebiasaan positif? Itu enggak langsung bin salabin, langsung ada hidup positif di depan kita. Enggak, itu dibangun menjadi habit, ya. Jadi mempunyai kebiasaan-kebiasaan positif dalam hidupnya. Jadi kebiasaan positif itu bisa mempengaruhi atau tertransfer kepada orang lain di mana kita berada. Yang kedua, menunjukkan apa? Perilaku terpuji itu pun bukan sin salabim, langsung dia perilaku terpuji, tidak. Itu menjadi habit. Apa menjadi perilaku terpuji? Nah, itu menjadi habit kita. Itu dilakukan. Yang berikutnya, punya akhlak yang mulia. Kenapa tadi pendahuluan itu yang 2 orang saudaraku itu saya sebutkan? Karena mereka memang mempunyai karakter tidak terpuji, tidak berakhlak. Walaupun ada peluang untuk berzina, kenapa harus lakukan? Kenapa menodai tempat tidurmu dengan kehadiran dosa? Lanjut. Bagaimana cara mendapatkan hidup yang berdampak sepanjang masa? Bapak-bapak saja membacanya untuk kita. 1, 2, 3. Hidup yang berdampak sepanjang masa tidak datang secara instan. Hidup yang berdampak sepanjang masa tidak datang tanpa proses. Hidup yang berdampak sepanjang masa tidak datang tanpa pendidikan. Hidup yang berdampak sepanjang masa tidak datang tanpa usaha dan daya. Jelas ya. Jadi mau hidup berdampak kita itu tidak langsung bisa bilang tidak. Memang itu proses latihan. Contoh saja. Saya ini karena orang kantor ya. Bapak Ibu juga banyak orang kantor, saya paham itu. Mau pulang tadi kan ada yang bilang, bagaimana kita nongki dulu? Kan ini masih jam. Apalagi sekarang kan hari Jumat itu kan WFH ya. Nongki dulu. Dengar ini bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda yang kalimat ini. Mari kita nongki dulu. Sebentar. Tapi kata nongki dulu ini, nongkrong sebentar ini bisa menjadi habit. Jadi tidak pulang ke rumah. Harusnya pulang ke rumah kan ada yang bisa dikerjakan. Yang tadinya istri sudah sangat lelah mengurus rumah dan sebagainya. Dengan kepulangan suami dengan waktu yang ini bisa membantunya. Demikian juga anak-anak lain dan lain pemuda lainnya. Tetapi ketika nongki dihidupi, nongki ini akan membawa malapetaka. Saya tidak tahu karena itu yang saya perhatikan. Pulang dari kantor jam 4, tapi bisa di rumah ukuran dari Jalan Perdana tempat saya bekerja, misalnya ke Cengkareng sini, itu kan hanya 20 menit. Tetapi karena kata nongki itu pergi ke CL, Mall Ciputra, ada di situ tempat nongki, akhirnya pulang jam 7 malam. Ini terus nanti dihidupi akan menjadi apa? Terjadilah pria idaman lain dan wanita idaman lain. Lebih nyaman nongki di luar daripada melihat anak dan istri. Ini berbahaya. Jadi harus latihan, hidup harus latihan. Hidup yang berdampak itu tidak langsung datang, tetapi latihan, keseriusan, jatuh bangun, mencoba, tentu tidak lepas dari doa. Lanjut. Ini dibaca oleh ibu-ibu. Bagaimana hidup yang berdampak sepanjang masa? Silakan baca ibu-ibu 1, 2 ya. Selalu membawa orang baik bagi orang lain, keberadaannya, kehadirannya, nasihatnya, dan kata-katanya selalu diharapkan sama. Selalu membawa orang baik bergerak dalam hidup orang lain, mampu membantu orang lain melakukan hal positif, mampu menularkan pola hidup yang berintegritas, hidup jujur, hidup konsisten, dan bertanggung jawab, mampu membantu orang lain bangkit dari keterpurukan hidup, mampu mendidik generasi muda akan hal-hal yang benar dalam hidup, mampu mewariskan nilai-nilai agama bagi anak-anak keluarga. Nah, ini latihan. Sebagai mertua, laki-laki atau perempuan, nah, umur tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Apa yang kau wariskan? Hello? Apa yang kau wariskan? Kerja keras kah kepada anak cucu menantu? Doa kah? Hidup rukun kah? Dan lain sebagainya. Tularkan. Wariskan. Ayah, ibu, apa yang kau mau tularkan? Engkau tidak punya deposit yang mau diberikan kepada anak-anak. Tetapi keteladanan hidupmu itu yang bernilai kekal. Kenapa banyak anak-anak sekarang menjadi tim doa? Ternyata setelah diusut punya usut neneknya
neneknya, mamanya adalah suka berdoa. Akhirnya diwariskan kepada anak-anaknya. Ada satu ibu di sini, ibu itu juga adalah ditinggal suami. Suaminya memilih pembantu dan menikah. Dan ibu ini sendiri membesarkan anak-anaknya. Dia ngomong begini, saya Ibu Herlince tidak punya apa-apa yang saya mau berikan kepada anak-anak. Tetapi saya dari gaji saya kuliahkan mereka bertiga. Hanya itu yang bisa saya berikan. Yang kedua, bisa saja pada waktu saya ditinggalkan suami umur 31. Bisa saja saya menikah Ibu Herlince. Tapi bagaimana putriku yang 3 ini? Biarlah putriku yang 3 ini tidak melihat mamanya yang 2 kali menikah. Tapi biarlah anakku ini juga merenungi bahwa bakti seorang ibu kepada mereka. Yang ketiga, kalaupun saya menikah Ibu Herlince, bagaimana nasib ketiga putriku? Nah itu jernih pikirannya. Diwariskan kepada anak-anaknya hidup yang takut akan Tuhan. Selanjutnya, ini bukan untuk saya saja, bukan untuk hamba Tuhan saja, tapi untuk kita semua. Tadi saya sudah katakan, seorang yang di sana langsung terplanting hidupnya kacau balau sampai ke titik yang terendah. Mereka harus dipulihkan dan lain sebagainya, kerugian menimpa hidupnya. Ada lagi satu lagi yang di sana dari pengkhotbah besar, tapi akhirnya gara-gara kedagingannya runtuh. Dan sekarang saya tidak tahu apakah masih beribadah kepada Tuhan Yesus ya. Nah mari kita merenung sejenak. Banyak menginginkan umur panjang dalam hidupnya. Saya termasuk menginginkan umur panjang. Namun yang menjadi perenungan sekaligus pertanyaan dalam diri kita, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk apa umur panjang kalau tidak menjadi berkat? Untuk apa umur panjang kalau hanya menjadi batu sandungan? Untuk apa umur panjang kalau tidak menjadi ayah yang baik? Untuk apa umur panjang kalau tidak menjadi untuk apa umur panjang kalau tidak menjadi anak yang baik? Untuk apa umur panjang kalau tidak menjadi menantu yang baik? Untuk apa umur panjang kalau hanya memperberat penampungan di bumi? Poin yang terakhir ini. Masih ada sebenarnya, maksudnya poin yang slide ini yang paling yang terakhir ini. Sedih ya. Untuk apa umur panjang kalau hanya memperberat penampungan di bumi? Mati saja gitu ya. Itu masa di luar ya, mati saja gitu ya. Hati-hati kita semua nih. Yang berikutnya, mari kita baca bersama-sama. Untuk apa menjadi pemimpin kalau tidak berdampak, tidak membawa pengaruh, tidak bermanfaat, tidak berarti dan tidak berefek? Ini buat saya. Bukan untuk Bapak Ibu, untuk saya. Yang berikutnya, kenapa bisa menjadi pemimpin sedangkan perilakunya tidak terpuji, moralnya tidak baik? Ini kalimat-kalimat yang ditujukan kepada kita. Jadi kalimat ini tidak saja membunuh mental kita, tetapi juga psikologi kita. Itu akan dihujani kepada kita. Dihujani sepanjang masa. Jadi kita yang berbuat, generasi kita yang menanggung kalimat itu. Sakit ya psikologinya, kasihan. Kalimat-kalimat ini sangat apa? Baca, menyakiti, apalagi melukai, menyedihkan dan menegur setiap kita yang masih hidup sekarang ini. Apakah kita salah satu di antara kalimat ini atau orang terdekat kita atau keluarga kita atau kolega kita? Hanya kita yang tahu. Berikutnya. Di setiap lini hidup kita bertemu dengan ragam sifat manusia yang kadang-kadang kita pemimpin kok kayak gini gitu ya, biasa gitu ya, geleng-geleng kepala dan bertanya, kenapa bisa begini ya? Kenapa bisa begitu ya? Nah, itu pertanyaan kita. Untuk masa sekarang ini tidak terkecuali hamba Tuhan, saya selalu bawa dari kami, hamba Tuhan dan umat Kristus harus berani apa? Berani apa? Koreksi diri. Sudah sejauh mana hidup kita dinikmati banyak orang? Sejauh mana kita memberi rasa kepada keluarga kita? Kepada jemaat kita, kepada komunitas kita. Tadi kan judulnya apa? Makna dan garam. Sudah sejauh mana? Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, dari sini lanjut. Kadangkala ada orang menyebut diri seorang Kristen tapi hanya kapernya. Dia diumpamakan seperti apa? Kuburan. Pernah sering ke Tegal Alur ya? Atau di sini yang paling dekat nih, di sini nih, yang di Jalan Utan Jati nih. Wih, bagus sekali. Atau kuburan keluarga kita lah. Saya orang kampung. Bagus sekali. Ada juga di daerah kami di Toba sana. Mewah luar biasa itu ya. Kuburan-kuburan leluhur tuh bagus sekali. Tapi perhatikan di sana. Dia diumpamakan seperti apa? Kuburan. Dari luar
batu marmer, tapi di dalam tulang belulang. Di luar penuh dengan batu marmer, terbuat dari emas, perak, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Hidupnya penuh dengan apa? Kebencian. Penuh dengan keserakahan, kemarahan, sungut-sungut, dendam, dan sakit hati. Kadangkala kita bertemu dengan orang yang beda iman, bilang apa? Apa saudara? Dia lebih apa? Lebih tulus, lebih baik, lebih takut Tuhan, lebih sabar, lebih peduli, lebih menghormati orang tuanya dan lain sebagainya. Daripada seiman kita. Ini ada loh, real loh. Itu sebabnya saya mau sampaikan kepada kita, tetap jaga bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Selanjutnya, khotbah ini diambil dari sini. Ini khotbah ini ditujukan kepada siapa? Jelas kepada murid. Dari tafsiran mengatakan demikian. Murid itu siapa? Kita semua yang mengerti firman. Karena dikatakan ditujukan kepada murid. Siapa itu murid? Mereka yang tahu firman. Mereka yang tahu kebenaran. Dan mereka yang tahu berdoa. Sebagai murid Yesus, mereka yang wajib taat perintah, terpuji dalam perbuatan, siap mendapat teguran dan siap menerima konsekuensi dari ketaatan. Ini ditujukan kepada para murid. Nas ini merupakan tuntutan kepada murid Yesus supaya mereka menjadi garam dan terang dunia. Sebagai garam dunia, para murid dituntut 1, baca 2, 3, 1, 2 ya. Mampu memberi rasa enak bagi orang sekeliling kita. Nah, ketika mohon izin, nama Bapak siapa? Bapak Hendra. Di persekutuan Bapak Hendra belum muncul dari pintu. Aduh, Bapak Hendra belum datang. Kalau datang Pak Hendra itu rasa teduh sekali. Nah, aku suka begitu Pak. Memang bukan pujian dari manusia, tapi kita masih tinggal di dunia Pak. Ketenangan, senang hati kalau kita ditunggu-tunggu orang. Senang hati ketika kita dianggap orang gitu ya. Nah, jadi mampu memberi rasa enak bagi orang sekeliling kita. Ketika kita ada, orang lain senang. Karena dari mulut kita membangun, dari perkataan kita menguatkan, dari perkataan kita membuat orang lain bangkit dari keterpurukan. Senang. Ketika Pak Hendra ada, senang. Misalnya belum datang Pak Hendra tadi, Pak Hendra belum datang ya. Bagaimana ya? Dari semua orang tertunggu-tunggu kehadiran kita, itu juga ternyata memberi rasa enak. Yang berikutnya, mampu mencegah pembusukan moral ya. Garam itu kegunaannya ya dari tafsiran untuk ini banyak ya. Tetapi saya mau katakan bahwa kehadiran kita orang Kristen dimanapun berada, kita bisa mampu menekan pembusukan moral. Kita katakan itu jalan bengkok, jangan ya. Itu tidak ini ya, jangan. Ingat ya Tuhan. Nah, itu juga mampu menekan pembusukan moral. Yang ketiga, mampu memberi obat bagi orang lain. Obat apa saja? Membuat dia tenang walaupun dia galau. Membuat tenang walaupun hidupnya berkecamuk. Kehadiran kita membuat dia sejuk, kehadiran kita. Membuat orang lain damai, kehadiran kita. Membuat orang lain sembuh dari perkataan kita. Saya bekerja, pekerjaan saya unik Bapak dan Ibu. Kalau sebelum saya di Kemenak, saya ini sedikit berwibawa, bagus penampilan saya. Bicara gitu karena dosen ya, bicara gitu ya. Karena yang saya layani juga orang berpendidikan tinggi waktu saya jadi dosen ya. Tapi setelah di Kemenak, turun ke bawah. Karena apa? Saya harus bertemu dengan oma opa yang dimasukkan keluarganya ke dinas sosial. Bau pesing, saya rangkul, saya doa. Lalu kami pergi juga ke penjara, kami lihat ada tulisan bajunya dari gereja tertentu. Aduh, Bapak ini sudah apa kesalahannya Bapak sehingga ada di sini? Iya Bu, saya membunuh orang yang iseng dengan saya. Oh ya, tetap Bapak ini didikan Tuhan ya Pak. Jangan merasa sudah terpuruk, tapi ini Tuhan mendidik Bapak di penjara ini ya Bapak. Iya Bu. Lalu pergi lagi, ada masalah apa anak muda kamu di sini? Saya sudah 3 kali Bu mencuri, jadi saya ada di sini gitu ya. Jadi saya datang kepada dia. Ya, di sini kamu tidak terbuang. Di sini kamu dididik Tuhan untuk lebih hidup benar. Berapa tahun di sini? 7 Bu. Yang sudah dijalani berapa? 5 Bu. Tinggal 2 tahun sekolah di sini, dididik di sini. Nanti kembali keluarga, kembali ke masyarakat. Jadi orang yang takut Tuhan. Iya Bu. Nah, jadi saudara mampu memberi obat bagi orang lain. Ada satu di sini, semoga jangan ada yang melakukan di sini. Di satu di Jakarta Barat ini, waktu saya tanya di dinas sosial. Keluarganya ada Ibu,
karena dia orang Batak, ada anak saya 5. Suami sudah meninggal. Dulu kerja di mana ibu? Saya perawat di satu rumah sakit terbesar di Jakarta Pusat. Oh ya, kenapa di sini? Ya beginilah bu. Waktu saya masih punya, waktu masih semua punya ada, saya bagi semua anak saya 5. Yang tanah di Jati Bening dan rumah di sini di anak 1. Yang di Bogor di anak 2. Di anak 3. Yang di Cipinang di anak ini, di Jakarta mana? Jadi 5 semua. Lalu kenapa ibu ada di sini kalau semua punya? Anak 1, 2, 3, 4 itu semua kesibukannya dengan keluarganya, ada yang di Aus, di luar negeri, ada juga yang tapi jauh-jauh ibu. Dan yang masukkan ibu ke sini siapa? Anak saya nomor 5, dia perempuan. Karena dia bolak-balik dari Singapura ke Jakarta, sulit dia. Jadi akhirnya saya daripada nanti kenapa-kenapa langsung dimasukkan ke dinas sosial. Aduh, sakit sekali saya mendengarnya. Aduh, luar biasa dia menyekolahkan anak. Gitu ya, tapi dia harus ada di dinas sosial, bukan orang yang terlantar, tetapi memang ditelantarkan. Kalau orang terlantar beda, yang dipungut dari jalan ya, tidak punya keluarga. Ini ada. Saya katakan, ibu, kehadiran kami dari Kemenak, kami adalah anak-anakmu, mengasihimu, mendoakanmu. Di masa tua ini hidupi dengan keluarga besar yang ada di dinsos ini. Kira-kira begitu. Jangan ada yang melakukan begini ya. Ya, sudah dibesarkan, sudah disekolahkan, lalu dibuang orang tua, jangan ada. Kiranya jangan ada ya. Kalau ada ancang-ancang bertobat ya. Karena mungkin kesal ya lihat orang tuanya yang maaf kotor sana sini dan sebagainya, akhirnya dipikirkan ya, jangan ada. Karena itu dimarah Tuhan ya. Jadi harus diurus orang tuanya sampai Tuhan datang menjemput dia. Ya, mampu memberi obat bagi orang lain. Mereka sedih kehadiran kita, mendoakan dia, menyayangi dia, dia bangkit dari keterpurukan. Lanjut ibu. Demikian juga sebagai terang. Demi memberi terang bagi kegelapan, kita rela habis terbakar demi menerangi kegelapan. Maksudnya gini, kita ini terang. Jadi bagaimanapun kita mau habis-habisan tentang ekonomi, keuangan kita, habis-habisan waktu kita, peduli dengan orang lain. Itu maksudnya habis-habisan. Demikian lilin ya, sampai habis kan demi menerangi kegelapan itu. Seperti itulah hidup kita. Yang kedua, kerelaan menjadi terang bagi sesama, mampu memberi teladan hidup. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain bagaimana, tapi kita dulu yang memberikan teladan. Yang berikutnya, melalui teladan hidup kita, orang lain rela memberi teladan bagi sesamanya. Sebagai anak Tuhan, kita diberi posisi terhormat. Kita di posisi di mana? Di atas. Tidak ada orang terang ditaruh di gantang. Gimana mau ini? Contoh ini ditaruh di sini. Gimana mau menerangi? Tetapi ditaruh di sini. Pelita yang ini bisa menerangi dan tiap-tiap orang bisa melihat yang ini. Jadi posisinya kita adalah di posisi apa tadi? Terhormat. Di mana? Di atas, di depan. Kita harus lebih mempersiapkan diri untuk apa? Dilihat orang. Mempersiapkan diri dicontoh orang. Mempersiapkan diri dinilai orang. Kita harus selalu terdahulu apa? Terdahulu apa? Di dalam hal yang baik dan benar. Dengan demikian apa yang kita lakukan apa? Ditiru orang. Selanjutnya. Hidup berdampak sepanjang masa. Apa saja yang harus dilakukan supaya hidup berdampak sepanjang masa? Tentu dengan apa? Kebiasaan-kebiasaan kita. Mulai dari situ dulu. Kebiasaan-kebiasaan baik kita. Ayo kita hitung kebiasaan baik kita. Dalam hidup kita apa-apa saja memberikan dampak positif. Mungkin melalui apa? Kedisiplinan beribadah. Apalagi kedisiplinan beribadah, apalagi? Iya, empati kita kepada sesama, kepedulian kita kepada sesama, atau apakah kita suka bekerja keras? Nah, biarlah itu dulu, itu kan nggak terlalu menuntut orang lain, tapi dari kita dulu, mulai dari kita dulu. Apa yang menjadi kebiasaan kita? Bagaimana pola pikir kita? Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana mental kita? Dan bagaimana kualitas hidup kita? Dari kita dulu. Nggak usah menuntut orang, dari kita dulu. Selanjutnya. Sudah berapa banyak orang berubah karena melihat kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, melihat kehidupan kita sebagai suami atau kepada istri. Sudah berapa banyak orang yang berubah karena melihat kita. Sudah berapa banyak orang bangkit dari keterpurukan hidup karena kehadiran kita menolong dia, mendoakan dia. Sudah berapa orang menjadi disiplin, bertanggung jawab dan merasa bersyukur karena merasakan pelayanan kita. Ini dulu.
Udah berapa banyak orang meresap dalam hidupnya karena baktinya kita, kebaikan kita. Sudah berapa banyak orang yang mencapai tujuan hidupnya karena pelayanan kita. Sudah berapa banyak orang yang memiliki masa depan karena pelayanan kita. Kembali kepada kita. Karena kita adalah garam dan terang dunia itu. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak mampu mengaplikasikan firman dalam hidup kita kalau kita tidak melekat kepada sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Hidup hanya sekali, kita baca bersama-sama. Hidup hanya sekali, pastikan kita membawa dampak positif bagi orang lain, membawa pengaruh baik bagi sekitar kita, mendatangkan berkat bagi sekeliling kita, membawa perubahan hidup bagi sekeliling kita, memberikan nilai-nilai hidup benar bagi sesama kita. Gak usah menuntut orang, kita. Yang kedua, hidup hanya sekali. Jangan buat orang lain berdosa atas sikap kita yang tidak terpuji, yang tidak teratur, yang tidak bermartabat, yang tidak menyenangkan, yang mendatangkan pengaruh buruk bagi sekeliling kita. Yang terakhir, hidup yang kita jalani saat ini, pastikan hidup ini buat kita semua, bukan buat orang lain. Kami ada hari ini Tuhan karena izin dan daulat Tuhan. Bukan karena kami Tuhan sudah melakukan yang benar sehingga Tuhan izinkan kami hidup. Semua karena anugerah dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, hidup yang ada ini, mari Tuhan mampukan kami untuk hidup benar. Hidup yang ada ini mampukan kami untuk menjadi tauladan. Hidup yang ada ini Tuhan mampukan kami untuk membawa dampak yang baik sepanjang masa. Biarlah Tuhan, seumur kami yang ada ini, mungkin umur lanjut usia, mungkin umur yang masih dewasa, yang masih produktif, mungkin usia anak muda, mungkin usia anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau berkati kami semua. Biarlah kami melakukan peran kami yang dikehendaki Tuhan. Karena ketika kami tiada ya Tuhan, ada banyak orang yang mengingat akan bakti kami, perbuatan benar kami. Dan biarlah generasi kami juga merasakan apa yang terbaik yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, berkati umatmu yang hadir hari ini, berkati gerejamu di tempat ini, berkati hamba Tuhan, gembala yang ada di tempat ini. Biarlah mereka satu suara, satu hati untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya.